Untuk kali ini kita akan bahas modal kecil untuk trading forex. Kalau kalian itu pakai modal kecil untuk trading, atau pakai modal besar untuk trading, atau pakai modal yang biasa-biasa aja, kita bakalan bahas di webinar ini. Apakah itu bagus, kemudian yang cocok buat Anda seperti apa. Modal untuk trading. Nah, sebenarnya untuk modal trading di sini kita butuh uang untuk menghasilkan uang. Intinya di situ. Kalian nggak bisa tuh kayak model properti jadi broker. Jadi mana uang kamu mau beli, kamu mau jual, dipertemukan. Nggak bisa. Kalau di trading forex di sini ya kalian butuh uang untuk mendapatkan uang. Jadi intinya di sini cari uangnya dulu. Kalau nggak ada, habis ini kita bakalan bahas. Untuk cari uangnya itu saya sarankan itu kerja. Jadi katakanlah Anda itu masih pengangguran, jangan trading forex dulu, cari kerja dulu. Oke, pastiin cari kerja dulu. Lah terus saya pengen belajar. Kalau belajar nggak apa-apa, belajar pakai akun demo, belajar technical analysis, belajar fundamental nggak apa-apa, tapi jangan trading langsung. Nanti endingnya bakalan apa? Pinjol, kemudian pinjam teman dan lain-lain. Itu yang saya tidak saranin. Kenapa? Nanti kita bakalan bahas. Oke, kerja. Jadi kerja, dapat uang, sisihin buat trading, nggak apa-apa. Kalau belum ada kerjaan, kerja dulu. Misalkan nggak kerja, saya orangnya pembisnis, bisnis. Pokoknya gimana caranya kalian itu bisa dapat uang, kemudian sisihin untuk trading. Katakanlah susah sekarang nyari kerja, Pak. Saya bisanya itu desain. Cari desain di freelancer, banyak. Kalau kita niat banget cari kerja, kita niat banget cari uang, pasti ada, pasti bisa. Kalau misalkan kita niat, dapat uangnya dulu, sisihin, nanti bisa diputar lagi. Nah, yang pertama ini dulu, dapat uangnya dulu. Misalkan kalian udah dapat tuh uangnya, saya udah kerja, Pak, saya udah punya bisnis, saya freelancer, udah lumayan sekarang. Intinya di sini kenapa kita pakai modal yang kecil bukan modal yang besar? Kenapa saya taruh di forex di sini? Nggak triliunan, nggak miliaran mungkin. Yang pertama, ketika kita pakai modal kecil, kata kelas 1 juta, 5 juta, atau mungkin 500.000, it's nothing to lose. Ketika itu hilang, ya sudah. Oke, katakanlah modal kalian 1M, kalian taruh 1 juta, hilang, ya sudah. Itu yang mindset yang tidak diberikan kepada para trader yang masih baru. Itu mindsetnya nggak kayak gitu. Yang dikirimkan ke trader baru, modal segini 10 juta, Pak, itu bisa jadi 20 juta, bisa jadi 100 juta. Oh, berarti kalau modal saya 1M, wes gitu, wes mikirnya macam-macam. No, jangan, bahaya. Mending pakai capital kecil aja. Karena ini 70-90% trader itu gagal di 3 bulan. 3 bulan. Bayangin kalau modal kalian, saya jual rumah katakanlah 1M, saya buat trading 3 bulan habis. Karena kalian ngikuti ke 70-90% trader yang gagal. Bayangin gimana pusingnya kalian. Modal besar bisa jadi besar. Kalau modal besar memang keuntungannya memang besar. Yes. Katakanlah modal 1M, keuntungannya besar ketika kalian untung. Tetapi bayangin kalian kerja setengah mati, pagi siang malam ngumpulin, mau makan ini nggak bisa, ini saya mau kumpulin. Setelah berhasil dapat tuh uang masuk trading, 1 bulan habis. Dipikir dulu, hati-hati. Kemudian ini yang saya selalu saranin, hindari pinjam bank. Hindari, karena ketika kita pinjam bank itu mindset psikologi kita itu nggak bagus. Ini ada cerita nyata dari teman-teman member. Mereka pinjam bank karena berpikiran seperti ini. Kayak saya di trading, modal 10 juta bisa jadi 30 juta dalam beberapa bulan. Easy money. Kemudian saya butuh kapital yang lebih besar karena saya pengen trading for living. Itu mindset dari orang-orang sekarang, kalau nggak salah di internet itu kayak gitu. Mau trading for living, saya butuh kapital yang besar. Memang butuh kapital yang besar untuk trading for living. Cuma ketika kalian itu punya uangnya. Kalau kalian nggak punya uangnya, kalian pinjam di bank, kalian harus bayar bunganya. Kalian harus setorin sertifikat rumah. Nggak bisa bayar, rumahnya hilang. Kalian bingung lagi, cari-cari uang lagi. Kemudian ada namanya pinjam teman. Ini salah satu teman juga untuk pinjam teman. Bukan teman saya pribadi. Kalau yang ini
temen di member di Discord itu pinjam teman. Jadi dia asiknya kayak gini, dia kontakin semua teman-teman. Makanya saya saranin kalau ada yang kontak kalian, DM kalian, mending nggak usah direken. Kalau di membership sini mending nggak usah direken, karena lama kelamaan dia bakalan nawarin sesuatu. Saya ikuin dah, saya tradingin, ini hasil tradingnya saya, bla bla bla, dan akhirnya yang kena tipu atau yang jadi korbannya kontak ke saya minus $11.000, minus, masih floating, naik turun, dia locking. Jadi ada buy ada sell, nggak tahu berapa puluh lot ya. Pokoknya saya lihat minus di $11.000. Nah terus minta tolong, saya juga bingung mau tolong gimana. Yang kita bisa tolong mungkin ya selamatin modalnya, walaupun masih loss lumayan besar. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga, pakai 100% tabungan. Ini cerita saya pribadi. Saya punya tabungan saya waktu di Australia, karena kita lagi bikin rumah, bikin kos-kosan dan lain-lain. Saya bisa nabung hanya mungkin di 100 jutaan. Itu dalam waktu beberapa tahun loh itu. Nah itu pikirannya juga sama. Ini dari 10 juta saya bisa 20 juta berapa bulan. Kalau 100 juta mungkin saya bisa lebih bagus ya. Akhirnya saya ambil, saya masukin di situ. Habis. Kemudian saya pinjam loan di Australia 50 sampai 100 juta. Masukin, habis juga. Nangis gitu. Bingung ya, Dek. Di sana nggak ada siapa-siapa, jadi kita harus mulai dari awal. Untung istri dulu itu lumayan bagus lah supportnya, karena itu uang kita berdua. Saya dulu cleaning service, bayangin cleaning service gajinya berapa sih? Jadi kita simpen trading, tapi di luar, jadi beda kayak di Indonesia. Savingnya bisa agak gede, tapi 2 orang kok ya, saya sama istri, dan itu habis buat trading. Saya bilang jangan pakai 100% dari tabungan, bahaya, atau pinjam bank. Ngeri. Karena trading forex ini adalah bisnis yang brutal. Gunakan modal yang Anda bisa tidur nyenyak. Katakanlah kalian taruh uang 1 juta, nggak bisa tidur nyenyak, kurangin modalnya. Katakanlah kalian 100.000 bisa tidur nyenyak, pakai aja 100.000 pakai akun Sen. Strategi untuk yang modal-modal kecil, teman-teman, tidak perlu modal besar karena kita dibeli leverage. Itulah gunanya leverage. Makanya saya bilang nggak perlu modal-modal besar-besar, 1M. Kemudian kalian pakai modal 1M katakanlah. Kita udah dikasih leverage. Jadi sebenarnya 10 juta pun kita masih bisa profit sama dengan yang 1M. Lihat trading challenge kita dari modal berapa terakhir, $200 ya, jadi 70 juta. Oke, dalam waktu 2 minggu kalau nggak salah itu kemarin. Nggak bayangin kalau kita modal di 1M, bisakah kita 70 juta dalam 2 minggu? Kemungkinan bisa, tapi dari 1M di situ kalian bakalan deg-degan kalau kehilangan semua modal. Kalau kita dari 2 juta, dari 70, 2 juta ini kita udah bisa tidur tenang, ya sudah, nggak ada nothing tulus gitu loh, aman. Nah kebanyakan orang kayak gitu. Gunakan akun Sen jika ada. Jadi walaupun modal kecil, tetap resikonya harus kejaga. Kalian lihat scalping saya juga bukan full margin, no, tetap harus dijaga resikonya. Gunakan manajemen resiko yang sangat ketat. Yang saya bilang tadi, harus resikonya kejaga. Kalau saran saya untuk yang modal kecil itu di Euro USD, USD JPY, Gold, ini kalau mau scalping bagus banget dengan cara kita. Cuma harus benar-benar diatur, jangan ngawur, layeringnya ngawur, kemudian resikonya ngawur, jangan dipelajari dulu, pakai demo akun dulu biar matang. Oke, fokus ke skill dan pendidikan. Yang saya bilang tadi, kalau skillnya kalian dapat, pendidikannya kalian dapat, kalian bisa cari uang atau cari modal itu agak gampang daripada kalian nggak punya skillnya. Caranya gampang, kalian pakai akun kecil 100.000 atau mungkin pakai demo akun, masukin ke MyFactBook atau MGL5, ada portofolionya panjang, dilihat rodonya kecil, win rate-nya bagus, broker saya jamin pasti banyak yang membutuhkan. Oke, ini quote dari saya yang agak nyelkit sebenarnya ke teman-teman. Apa yang membuat Anda berpikir bisa mengelola modal besar jika Anda tidak bisa mengelola modal kecil? Kalian modal
1 juta aja nggak bisa ngelola, apa mau ngelola 1 miliar, gila kali, habis nanti. Makanya belajar ngelola modal kecil dulu, modal kecil digedein udah jadi gede tuh modalnya. Kalau kalian lihat orang-orang yang sukses secara instan itu biasanya cepat dropnya juga, sama seperti trading. Modal yang cepat naik itu biasanya dropnya juga bakalan cepat. Mending cari yang dari 1 juta naik dari 10, dari 10 naik 100, jadi dari 100 mulai tuh trading yang biasa, untung withdraw, untung withdraw. Semoga refresh, semoga jadi lebih baik tradingnya. Kita ketemu lagi besok, kita ketemu lagi bulan depan di webinar selanjutnya.